Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Azizah. Video kali ini aku bakal membahas materi mengenai Superlab 1 CCNA 200-301. Teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam filenya. Nah, ini tuh merupakan topologi dari Superlab 1. Dan di sini juga sudah ada file activity-nya, yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa topik seperti VLAN dan trunking, port, face, sampai web server. Lalu di sini juga ada instruction-nya. Nah, instruction ini tuh terdiri dari beberapa part. Yang part awalnya basic configuration sampai part terakhirnya itu ada konfigurasi access list. Nah, ini tuh kita bakal mengikuti ya teman-teman untuk mengkonfigurasi topologi yang Superlab 1 ini. Langsung aja kita mulai di part 1, Basic Configuration. Konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Kita mulai dari switch yang paling kiri. Nah, ini tuh namanya SW4. Kita ke tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu config. Kita masukin hostname-nya SW4. Lalu enable secret SID. Nah, ini tuh kita konfigurasi ke semua router dan juga switch-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi yang part 1 ini kita sudah selesai. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh presentasinya bertambah. Setelah kita mengkonfigurasi hostname dan juga enable secret-nya. Jadi, kalau misalkan kita melakukan konfigurasi, lalu konfigurasi yang kita lakukan itu benar, maka di sini tuh presentasinya akan terus bertambah. Kita coba cek result di sini. Lalu ke assessment items. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh enable secret dan juga hostname-nya itu dia sudah dicentang hijau. Atau dia tuh kayak sudah benar, teman-teman. Kita keluar. Next, kita lanjut ke part 2. Di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan juga SW4. Nah, ini tuh di multilayer switch 2 dan juga switch 4 di sini. Yang pertama, kita tuh disuruh untuk membuat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga, konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS untuk semua VLAN. Lalu, setting DNS server dengan IP 192.168.92. Yang keempat, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Dan yang terakhir, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Jadi teman-teman ini ya namanya. Lalu di sini juga sudah ada IP-nya untuk VLAN 10, 20, dan juga 30. Kita langsung saja masuk ke SW4 di sini. Nah, di sini itu kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita bikin VLAN 10. Name-nya. Kita harus sesuaiin ya, teman-teman. VLAN 10. Kita coba cek dulu. Nah, di SW4 itu kita membuat VLAN 10, 20, dan juga 30.
Oke, kita bikin sekarang VLAN 20. Name VLAN 20. Lalu kita juga bikin VLAN 30. Name VLAN 30. Sekarang kita akan melihat port interface-nya. Untuk VLAN 10 dia itu FA02 sampai 3, lalu VLAN 20 itu tuh 4 sampai 5, dan VLAN 30 itu tuh 6 sampai 7. Berarti kita masuk lagi. Interface range FA02 sampai 3. Switch port access VLAN 10. Lalu spanning tree port face. Kita masukin lagi interface FA04 sampai 5. Maaf teman-teman, ini kita pakai range, interface range FA04 sampai 5. Lalu switch port access VLAN 20. Spanning tree port face. Kita masukin lagi interface range FA06 sampai 7. Ini untuk VLAN 30 ya teman-teman. Switch port access VLAN 30. Spanning tree port face. Lalu kita akan masuk ke interface FA01. Interface FA01. Kita masukkan ke mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 10 sampai 30. Nah, di switch 4 kita sudah selesai ya teman-teman untuk membuat VLAN-nya. Setelah itu kita masuk ke MLS2. Di sini kita juga akan membuat VLAN-nya. Kita masukin VLAN 10. Name VLAN 10. Lalu VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Terus kita juga bikin VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Oh ya teman-teman, di sini kenapa sih kita membuat VLAN 20 padahal dia itu tidak terhubung secara langsung ke MLS-nya. Jadi ini tuh karena kita akan membuat DHCP-nya. Maka dari itu kita harus memasukkan VLAN 20 juga. Nah, sekarang kita akan lihat port interface-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 10 itu dia 0, 2, dan 3. Kita masukin. Interface range FA02 sampai 3. Switch port access VLAN 10. Spanning tree port face. Lalu untuk VLAN 30 dia itu FA04 sampai 5. Kita masukin interface range FA04 sampai 5. Switch port access VLAN 30. Lalu spanning tree port face. Lalu kita masuk ke interface FA01. Kita masukin ke mode terang ya teman-teman. Tapi kalau di MLS ini kita tidak bisa langsung memasukkannya ke mode terang. Jadi kita tuh harus menambahkan komen switch port terang encapsulation .1Q. Nah, sekarang baru bisa untuk memasukkan komennya. Switch port mode terang. Lalu di sini kita itu disuruh untuk mengkonfigurasi SVI dan juga DHCP pada setiap VLAN di MLS2 ini. Kita bikin ya teman-teman untuk SVI-nya terlebih dahulu, kita exit. Lalu interface VLAN 10. Kita masukin IP address. IP-nya itu
192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya. Lalu kita masukin juga untuk VLAN 20, interface VLAN 20. Kita masukin IP address-nya untuk VLAN 20. Nah, kita masukin juga untuk VLAN 30. Lalu kita masukin IP-nya 192.168.30.1, subnet masknya. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita exit dulu. Lalu kita masukin komen IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukin networknya 192.168.10.0, subnet masknya. Terus default router 192.168.10.1 DNS servernya. Nah, untuk DNS server kita tuh mengikuti yang di sini, teman-teman. 192.168.90.2. Teman-teman, untuk default router itu, ini yang tadi kita konfigurasi SPI-nya. Lalu kita juga buat untuk VLAN 20 dan VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 20, network 192.168. Sekarang kita bakal coba cek result. Kita masuk ke assessment items, kita scroll. Nah, teman-teman, pada MLS2 ini di sini ada DHCP server exclude address. Nah, ini tuh untuk pengecualian IP yang sudah kita gunakan tadi. Jadi, untuk IP DHCP itu tidak boleh menggunakan IP yang kita gunakan sebagai default gateway-nya di dalam multi-layer switch ya, teman-teman. Nah, buat IP-nya itu ada 192.168.10.1, lalu 20.1, dan juga 30.1. Lalu kita akan masuk lagi ke MLS-nya. Kita exit dulu. Lalu kita masukin komen IP DHCP exclude address. Kita masukin IP yang tadi 192.168.10.1. Nah, kita tinggal ubah yang ini jadi 20.1. Dan kita ubah yang 20 ini jadi 30. Lalu kita akan uji koneksi DHCP-nya. Apakah dia tuh berhasil atau enggak? Kita akan masuk ke PC. Ini tuh VLAN 10 ya, teman-teman, PC-nya. Dan di sini tuh sudah berhasil ya, teman-teman. Kita cek ke semua PC yang ada di VLAN 10, 20, dan juga 30. Nah, di sini tuh kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP. Lalu untuk part 2 di sini kita sudah selesai ya, teman-teman. Next, kita ke part 3.
Jadi di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking pada MLS1, switch 1 dan juga switch 2. Nah, ini tuh kurang lebih sama ya kayak di part 2, cuman bedanya itu dia di MLS1, switch 1 dan juga switch 2. Nah, dia itu disuruh untuk membuat VLAN sesuai dengan nama yang tertera di display. Lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS1 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server dengan IP 192.168.92. Terus di bawah ini detail IP address untuk setting VLAN. Nah, ini ya teman-teman detail IP address-nya. MLS1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Dan yang terakhir, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Jadi ini kayak IP dan VLAN-nya itu sudah ada. Dia ada VLAN 40, 50, 60, dan 70. Kita masuk ke SW1 dulu untuk membuat VLAN. Nah, di switch 1 ini kita membuat VLAN 40, 50, 60. Enable. Kita disuruh untuk memasukkan password. Passwordnya itu SID, lalu kita konfig. Kita bikin VLAN 40, name, VLAN 40, lalu kita juga bikin VLAN 50, name-nya itu VLAN 50, lalu VLAN 60, name VLAN 60. Lalu kita lihat port interface-nya. Untuk VLAN 40 dia tuh FA02 sampai 4. Kita masukin interface range FA02 sampai 4. Switch port access VLAN 40, lalu spanning tree port face. Lalu untuk VLAN 50 dia itu ada di interface FA05 sama 6. Interface range FA05 sampai 6. Lalu switch port access VLAN 50, spanning tree port face. Lalu kita lihat untuk VLAN 60 dia itu FA07 sampai 8. Interface range FA07 sampai 8. Switch port access VLAN 60, lalu spanning tree port face. Lalu kita masuk ke interface FA01. Di sini kita akan memasukkannya ke mode terang. Lalu switch port terang, allowed VLAN 40 sampai 60. Nah, di switch 1 kita tuh sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita masuk ke switch 2. Di sini juga sama, kita akan membuat VLAN. Enable SID config. Untuk switch 2 dia itu ada VLAN 60 dan juga 70. VLAN 60, name VLAN 60. Terus kita juga buat untuk VLAN 70, name VLAN 70. Lalu kita akan lihat port interface untuk VLAN 60. Dia itu FA02 dan juga 3. Kita masuk interface range FA02 sampai 3. Switch port access VLAN 60, lalu spanning tree port face.
Kita lihat untuk VLAN 70, dia itu ada di interface FA04 sampai 6. Interface range FA04 sampai 6. Switch port akses VLAN 70. Lalu spanning tree port face. Nah, sekarang kita masuk ke interface FA01. Kita masukkan ke mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 60 sampai 70. Nah, di switch 2 juga kita sudah selesai ya, teman-teman. Lalu kita akan masuk ke MLS1. Kita masuk ke mode privilege, passwordnya SID, lalu conft. Nah, di sini juga kita akan membuat VLAN dan juga kita tuh akan mengkonfigurasi SVI dan juga DHCP server. Kita bikin VLAN 40. Maaf teman-teman. VLAN 40. Name VLAN 40. Lalu VLAN 50. Name-nya VLAN 50. Lalu VLAN 60. Name-nya VLAN 60. Kita bikin juga VLAN 70. Name-nya VLAN 70. Lalu kita exit dulu. Kita akan memasukkan interface FA02 dan 1 ini. Interface range FA01 sampai 2. Lalu kita tuh harus memasukkan dulu komen switch port terang encapsulation.1q, baru switch port mode terang. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi SVI-nya. Kita masuk ke interface VLAN 40. Kita masukin IP-nya. Buat VLAN 40 itu 192.168.41, subnet mask-nya. Lalu kita juga buat untuk VLAN 50. Kita masukin IP VLAN 50. Kita juga buat untuk VLAN 60. Kita masukin juga IP VLAN 60. Nah, kita juga bikin untuk VLAN 70. Kita juga masukin IP VLAN dari 70. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SVI-nya. Lalu, kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita exit dulu. IP DHCP pool VLAN 40. Lalu kita masukin network-nya 192.168.40.0, subnet mask-nya. Lalu default routernya 192.168.40.1 dan DNS servernya kita ikuti yang di situ 192.168.90.2. Kita bikin untuk VLAN 50, 60 dan juga 70. Mungkin aku bakal percepat aja. Di sini kita udah selesai untuk membuat DHCP-nya.
Nah, di sini kita bakal lihat ke setiap PC yang ada di VLAN 40, 50, 60, dan juga 70. Nah, untuk VLAN 40 dia itu sukses, teman-teman. Oh ya, maaf teman-teman. Jadi di sini tuh aku belum membuat kayak pengecualiannya gitu. Kita exit dulu, lalu kita masukin command IP dhcp exclude address. Kita masukin IP-nya 192.168.40.1. Terus kita juga masukin untuk yang VLAN 50. Kita tinggal ubah-ubah aja VLAN 60 dan VLAN 70. Nah, lalu kita bakal cek lagi divisinya. Di sini kita udah selesai, kita lanjut ke part 4. Nah, di part 4 juga sama ya teman-teman, kita disuruh untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking pada RTR3 dan juga SW3. Kita langsung aja masuk ke SW3 dulu. Enable passwordnya SID, lalu conft. Di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 80, name-nya VLAN 80. Terus kita bikin lagi VLAN 90, name VLAN 90. Lalu kita lihat untuk VLAN 80 dia itu interface FA01 sampai 3. Kita masuk interface range FA01 sampai 3. Switch port access VLAN 80. Lalu spanning tree port face. Nah, berarti untuk VLAN 90 dia itu port interface-nya FA04 sampai 5. Kita masukin interface range FA04 sampai 5. Switch port access VLAN 90. Lalu spanning tree port face. Lalu kita masuk ke interface FA06. Kita masukkan ke mode terang. Switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 80 sampai 90. Nah, di switch ini kita sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Di router 3 ini kita itu disuruh untuk mengkonfigurasi router one stick dan DHCP server. Untuk VLAN 80 saja ya teman-teman. Jadi untuk VLAN 90 kita tuh menyetingnya secara manual untuk server 1 dan juga server 2. Kita enable passwordnya.
Lalu conft. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke interface gig 0/1. Kita nyalakan port interface-nya. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1.80. Kita di sini tuh akan membuat subinterface-nya, teman-teman. Lalu encapsulation.1q 80. Kita masukin IP address. Nah, ini ya teman-teman IP-nya untuk VLAN 80. 192.168.81. Subnet masknya jangan lupa. Lalu kita juga buat lagi untuk VLAN 90. Interface gig 0/1.90. Lalu encapsulation.1q 90. Kita masukin IP-nya 192.168.91. Subnet masknya. Lalu kita buat IP DHCP-nya. Kita exit dulu. IP DHCP pool VLAN 80. Kita masukin networknya 192.168.80.0. Subnet masknya jangan lupa. Lalu default router 192.168.81. Terus DNS servernya 192.168.92. Kita exit. Lalu kita membuat pengecualiannya. IP DHCP exclude. Kita masukin IP-nya VLAN 80 192.168.80.1. Lalu di sini kita akan cek result. Kita ke assessment items. Kita lihat di sini. Untuk MLS1 dia ini udah benar semua ya teman-teman. Jadi semuanya itu udah di checklist, dan MLS2 juga di sini udah benar semua. Nah, ini tuh ada beberapa yang belum kita konfigurasi. Kita langsung lihat DHCP-nya ke PC. Nah, di VLAN 80 ini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di sini tuh ada router 2. Nah, ini tuh sepertinya ada kesalahan dalam penulisan kata. Jadi ini tuh harusnya router 3. Lalu di sini tuh kita akan melakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan juga server 2. Kita masuk dulu ke server 1. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukin IP-nya 192.168.90.2. Kenapa 90.2? Karena default gateway-nya itu 90.1. 192.168.90.1. Terus kita juga masukin DNS servernya 192.168.90.2. Kita masuk ke server 2. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukin IP-nya 192.168.90.3. Karena kan di server 1 itu 90.2, maka di server 2 ini 90.3. Terus kita juga masukin default gateway-nya ya. Dan kita juga memasukkan DNS servernya. Sekarang kita lanjut ke part 5.
Nah, ini tuh kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP address point to point. Di sini konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, teman-teman, ini ya IP-nya. Lalu, lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Di sini kita mulai dari router 3 dulu. Terus di sini tuh kita akan masuk ke interface gig 0/0. Kita nyalakan port interface-nya. Lalu kita masukin IP address. IP-nya itu 10.10.10.6, subnet mask-nya. Lalu kita masuk ke router 1. Enable SID, terus conft, kita masuk ke interface gig 0/1, kita no shutdown, kita masukin IP address 10.10.10.5, subnet mask-nya jangan lupa. Lalu kita masuk ke interface gig 0/, kita no shutdown, lalu kita masukin IP-nya. Subnet mask-nya jangan lupa. Lalu kita masuk ke router 2. Enable SID conft. Di sini kita masuk ke interface gig 0/0. Kita no shutdown. Kita masukin IP address 10.10.10.9, subnet mask-nya. Interface gig 0/1, kita no shutdown, kita masukin IP-nya. Buat 0/1 itu 10.10.10.2, subnet mask-nya jangan lupa. Lalu kita masuk ke interface gig 0/2, kita no shutdown juga. Lalu kita masukin IP-nya. Ini tuh 13. 10.10.10.13, subnet mask-nya jangan lupa. Nah, di sini itu kita udah selesai untuk memasukkan IP pada routernya. Lalu kita akan coba untuk memasukkan IP pada MLS-nya. Kita masuk ke interface FA03, Terus kita tuh tidak bisa langsung memasukkannya. Jadi kita tuh harus menambahkan komen no switch port. Nah, baru kita bisa memasukkan IP-nya. Ini tuh 10.10.10.14. Subnet mask-nya jangan lupa. Lalu kita masuk ke MLS 1 lagi. Enable, passwordnya SID conft. Terus kita masuk ke interface FA0/6, lalu no switch port, baru kita masukin IP address
10.10.10.10 subnet masknya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk memasukkan IP pada router dan juga MLS-nya. Next, kita lanjut ke part 6. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF in all of routers. Yang pertama, konfigurasi OSPF sesuai dengan IP address yang tertera di display. Catatannya, gunakan ID untuk OSPF 1. Yang kedua, konektivitas. Nah, ini tuh, 1. Status OSPF neighborship up di semua router. Yang kedua, table routing selesai di semua router. Dan yang terakhir itu, semua klien dapat melakukan ping. Di sini kita mulai dari router yang ketiga, atau router yang paling kanan. Kita exit dulu, lalu kita masukin command router OSPF 1. Kita masukin networknya. Nah, ini tuh networknya dari VLAN sama yang di atas ini, teman-teman. Kita masukin dulu network yang VLAN 192.168. Ini tuh VLAN 80 ya, teman-teman. Jangan lupa wildcard-nya. Area 0. Lalu kita juga masukin network VLAN 90. Nah, kita masukin juga network yang di atas 10.10.4. Nah, 4 di sini tuh karena interface gig 01 dan 00 dia itu menggunakan 5 dan 6, maka IP networknya itu pasti 4. Lalu jangan lupa wildcard-nya. Area 0. Di router ketiga ini kita sudah selesai. Lalu kita masuk ke router 1. Di sini kita exit dulu, lalu router OSPF 1. Kita masukin networknya yang tadi 10.10.10.4, terus wildcard-nya area 0. Lalu kita tinggal ubah aja yang 4 ini jadi 0. Kenapa 0? Karena IP yang dipakai itu di sini ada 1 dan juga 2. Pasti networknya itu 0 ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke router yang di sini. Router 2. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masukkan lagi command router OSPF 1. Kita masukin networknya yang tadi 10.10.10.0. Terus wildcard-nya sama area 0. Kita masukin lagi, ini 0-nya yang di sini kita ganti jadi 8. Nah, kenapa 8? Karena di interface FA06 sama gigs 00 itu dia menggunakan 10 dan juga 9. Maka networknya itu pasti 8. Kita masukin lagi. Kita ubah yang 8 ini menjadi 12. Kenapa 12? Karena di sini tuh IP yang dipakai dia ada di 13 dan 14. Maka networknya itu pasti 12 ya, teman-teman. Nah, di router ini tuh kita sudah selesai. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi OSPF-nya pada MLS-nya. Di sini kita masuk ke MLS 1. Kita exit dulu. Nah, di sini tuh kita tidak bisa langsung memasukkan OSPF-nya. Jadi kita tuh harus menambahkan komen atau memasukkan komen IP routing. Nah, setelah itu baru kita bisa router OSPF 1, kita masukin network. Nah, ini tuh kita memasukkan network yang ada di atas ini dan juga yang ada pada VLAN-VLAN yang di bawah ini.
Kita masukin yang ada di atas dulu aja. Ini tuh tadi 12 berarti. Terus wildcard-nya jangan lupa areanya 0. Lalu kita masukin network untuk VLAN-VLAN ini. Nah, ini tuh ada VLAN 40. Kita masukin 192, 168, 40, 0. Wildcard-nya jangan lupa 255. Kita masukin areanya area 0. Ini teman-teman ada pemberitahuan, kita enter lagi aja, terus kita masukin ulang. Lalu kita masukin juga untuk VLAN 50. Kita juga masukin untuk VLAN 60. Kita tinggal ganti-ganti aja ya teman-teman ini. Dan kita masukin juga untuk VLAN 70. Lalu kita masuk ke MLS 2. Kita exit dulu. Kita masukin command IP routing. Lalu router OSPF 1. Kita masukin network 10, 10, 10. Berarti ini tuh 8. Jangan lupa wildcard-nya 3, terus areanya area 0. Lalu kita juga masukin network untuk VLAN-nya. Nah, di sini itu ada VLAN berapa aja ya? VLAN 10, 20, dan 30 teman-teman. Kita masukin VLAN 10 dulu. Jangan lupa wildcard-nya. Ini kita enter dulu aja, terus kita masukin command-nya. 255 area 0. Terus kita juga masukin untuk VLAN 20. Dan kita juga masukin untuk VLAN 30. Nah, di sini tuh kita udah selesai untuk meroutingnya. Sekarang kita exit dulu, lalu kita akan coba lihat do show IP root. Nah, teman-teman, di sini tuh sebagai OSPF dan ini tuh sudah ada ya. Nih, kita klik. Lalu kita akan coba lihat lagi di router. Kita exit dulu, lalu do show IP root. Nah, di sini juga sudah ada. Kita coba lihat lagi di MLS 1 ini. Kita exit dulu, lalu do show IP root. Nah, di sini juga udah ada. Kita cek di router ketiga ini. Di sini kita exit juga, terus do show IP root. Dan di semuanya itu sudah ada ya, teman-teman. Next, kita ke part 7. Jadi, di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi DNS dan web servernya. Nah, pertama, konfigurasi DNS server di server 1. Catatannya, buat a record untuk academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Lalu, buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Berarti kita masuk dulu aja ke server 1. Kita ke service. Dan di sini tuh kita masuk ke DNS. Nah, yang ini tuh DNS servernya kita on-in. Kita masukin academy.sekolahan.id. Kita masukin IP-nya 192.168.
93. Terus kita add. Nah, sekarang kita ubah menjadi CNAME. Kita masukin www.academy.sekolahan.id. Lalu buat hostname-nya academy.sekolahan.id. Lalu di sini kita add. Nah, untuk konfigurasi server 1 ini kita sudah selesai. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID. Terus di sini itu konektivitas. Pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui web browser. Jadi kita ke server 2. Lalu ke service, kita ke HTTP. Nah, yang index.html ini kita edit. Lalu yang Cisco Packet Tracer ini tuh kita ubah ya. Kita ikuti yang di maaf teman-teman. Kita ikuti yang di situ. Welcome to Academy Sekolahan ID. Ini udah ya teman-teman. Kita save. Ini kita yes aja. Lalu kita keluar. Dan kita coba lihat di VLAN 80 aja. Kita ke web browser. Di sini emang agak lama, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita masukin www.academy.sekolahan.id. Terus kita go aja, kita klik yang ini. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, ini tuh ada ya, welcome to Academy Sekolahan ID. Next, kita lanjut ke part terakhir atau ke part 8. Part ini tuh kita disuruh untuk mengkonfigurasi access list. Yang pertama, konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan juga VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Yang kedua, konektivitas. Pastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 60 tidak dapat mengakses server. Oke, kita sekarang masuk ke router 3. Nah, kita masukin komen access list 101 Denny IP. Nah, kita itu harus memasukkan IP dari VLAN 10 dan juga VLAN 60 yang ingin kita blokir. IP-nya VLAN 10 dulu, 168.10.0. Terus kita memasukkan wildcard-nya. Dan tujuannya itu ke server. Nah, server ini tuh VLAN 90. Kita masukin IP-nya 192.168.90. Terus wildcard-nya lagi. Lalu di sini kita masukkan juga VLAN 60. Nah, kita enter, lalu kita masukin komen access list 101 permit IP any. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Di sini kita masukkan ke IP access group 101 out.
Nah, teman-teman, di sini kita udah selesai. Lalu kita akan coba uji koneksi dari VLAN 10. Harusnya dia itu sudah terblokir, teman-teman, ke server. Dan di sini tuh dia violet ya, mau diklik segimanapun dia tetap violet, berarti dia tuh sudah benar-benar terblokir. Lalu kita coba untuk VLAN yang lain, apakah mereka bisa saling berkomunikasi? Misalkan di sini VLAN 40 dengan server. Nah, di sini dia itu successful. Kita coba lagi. Misalkan VLAN 20 dengan VLAN 80. Dan di sini juga dia sudah successful ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh presentasinya sudah 100%. Kita coba cek result. Kita ke assessment items. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh sudah centang semua ya. Lalu di sini tuh skornya 202/202. Mungkin untuk pembahasan materi Superlab 1 kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.